Selamat pagi ya Bangku. Sedih sekali melihat bangsa kita seperti ini sekarang. 2 hari ini sudah hampir di seluruh wilayah melakukan aksi demo, menyuarakan suaranya, menunjukkan wujud asli yang dirasakan oleh masyarakat, yang dirasakan oleh rakyatnya yang di bawah. Yang selama ini yang diketahui oleh Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, hanya secara data tulisan. Peningkatan. Laju ekonomi meningkat. Kesejahteraan pangan meningkat. Hubungan dagang luar negeri meningkat. Tapi Pak Prabowo, turunlah, lihatlah, dengarkan satu persatu. Datangi semua wilayah Indonesia, dari ujung hingga ujung. Dengarkan satu-satu. Apa yang rakyat rasakan. Terlebih lagi, dimulai sejak dilantiknya kepemimpinan di era Bapak. Yang mengatakan bahwa demo ini ada yang menunggangi. Demo ini ada yang bermain dari pihak luar. Anggaplah itu benar. Oke, itu benar ada yang menunggangi. Tapi jika tidak ada pemantik, jika tidak ada sesuatu hal, jika tidak ada penyebab, siapapun yang menunggangi tidak akan bisa seperti itu. Coba diurut lagi satu persatu dari awal, sejak pelantikan Bapak Presiden, Pak Prabowo. Kebijakan-kebijakan dari pejabat-pejabat yang engkau tunjuk. Dari para menteri. Dimulai dari kebijakan LPG. Sempat hampir juga terjadi kepanikan massal di masyarakat. Pembekuan aset. Tanah. Rekening yang tidak ada pergerakan 3 bulan dibekukan. Royalti musik juga disetujui. Di saat semuanya harus berhemat, justru juga disetujui anggaran pejabat DPR kita, tunjangan disetujui sebesar 50 juta per anggota. Yang katanya sebagai pengganti rumah dinas. Yang katanya rumah dinas biaya perawatannya cukup tinggi. Sudah dievaluasi tingginya dari mana? Siapa yang mengerjakan? Berapa banyak per bulan dia harus keluarkan untuk perawatan rumah dinas tersebut? Kenapa anggota DPR tidak mau menempati rumah itu? Padahal rumah itu masih layak huni. Jauh di atas standar rumah milik rakyat. Cek satu persatu seperti itu. Setiap mau meloloskan anggaran-anggaran yang berupa uang negara, uang pajak rakyat. Cek lagi satu persatu lagi. Jangan kemudian langsung disetujui anggota-anggota dewan kita ini. Hal-hal itu yang memicu akhirnya demo di 28, 29. Bukan karena tunggangan, bukan karena inisiator, bukan karena. Tapi dari ulah pejabat-pejabat kita. Tapi dari ulah menteri-menteri kita. Yang bahkan kemarin yang katanya kita surplus pangan, beras melimpah. Nyatanya mau dinaikkan oleh Pak Amran. Yang bahkan seenaknya ngomong disamakan dengan Jepang. Hei,
Oke, mau mensejahterakan petani boleh. Harga petani mahal. Itu karena ketersediaan atau ketidaktersediaan pupuk atau harga pupuk yang terlampau tinggi. Kenapa tinggi? Dicek lagi. Sudah benarkah produktivitas pupuk tersebut sehingga cost-nya segitu tinggi? Sudah diauditkah perusahaan-perusahaan BUMN itu? Sudah meratakah pupuk itu di setiap pelosok sehingga petani bisa mendapatkan pupuk dengan mudah dan harga yang terjangkau, sehingga nilai cost yang dilakukan oleh para petani turun, dengan harga segitu tetap segitu masih mendapatkan profit. Mau dibandingkan dengan Jepang, apa mau UMR disamakan dengan Jepang? Rakyat bahagia. Sekali-kali ini sudah berjalan hampir 1 tahun kepemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Kita tunggu kebijakan yang benar-benar membela rakyat. Belum ada satu saja kebijakan baru dari kepemerintahan baru ini yang membuat kebijakan ini memang dari timnya Pak Presiden, dari DPR undang-undangnya. Belum ada satupun yang diinginkan oleh rakyat bahwa undang-undang itu harus terbit. Peraturan itu harus terbit, sama sekali tidak ada yang diinginkan. Yang baru-baru ini terwujud. Tidak ada yang disukai oleh rakyatnya. Di Pati, PBB, P2 naik segitu besarnya. Apakah pemimpin-pemimpin kita sekarang seperti itu? Cara pola pikirnya untuk mendapatkan dana, untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya hanya mengandalkan meras dari rakyat. Apakah seperti itu? Diikuti wilayah-wilayah yang lain sama, PBB-nya dinaikkan, tidak dengan kajian yang tepat, tidak dengan landasan yang kuat. Rakyat lagi, apalagi juga didengar-dengar bahwa pejabat-pejabat kita bebas pajak. Ada yang mengumpulkan, mengoleksi barang-barang mewah, entah pajaknya dibayar atau tidak, atau bahkan tidak terdata aset-aset tersebut. Hal-hal seperti itu yang membuat rakyat ini muak, capek. Ketika dikatakan bahwa ada yang meng-create demo seperti itu, ada yang mematik demo seperti itu, karena memang mungkin orang-orang yang mengatur ini melihat celah itu bahwa masyarakat, bahwa rakyat sudah sangat muak sekali dengan pola kepemimpinan seperti ini. Sama sekali tidak mencerminkan kondisi rakyatnya. Kebijakan-kebijakannya tidak pro rakyat. Untuk teman-temanku, untuk semuanya pejuang yang sudah melakukan demo, kalian memang mewakili kami. Kami yang di wilayah kota-kota kecil hanya bisa memberikan support, hanya bisa mendukung kalian. Mudah-mudahan kalian diberi keamanan. Mudah-mudahan apa yang kalian suarakan bisa didengar dan bisa direalisasikan oleh pemerintahan kita. Sedih sekali. Tahu enggak, Bang? KAI mau bangkrut. PDAM rugi, PLN rugi. Rakyat bayar semua, tidak ada yang nunggak. Sekali nunggak langsung diputus. Tunai, tidak mengutang. Rakyat tidak mengutang terhadap negara. Yang mengelola tidak bisa dan tidak mau mundur dari jabatannya, bahwa
Mereka tidak mau mengakui bahwa dirinya tidak mampu mengelola amanah rakyat. Karena terbiasa tidak transparan. Bagaimana mengelola BUMN, bagaimana mengelola listrik negara, kereta api, air, tambang pertambangan. Tidak transparan sehingga sangat sulit sekali dilacak. Banyak sekali manipulasi data. Sehingga membingungkan. Memang disengaja seperti itu sehingga tidak bisa dibuat seperti memang tidak ada solusi dan hanya mengandalkan uang negara untuk bertahan BUMN itu. Ujung-ujungnya nyari pendapatan dari rakyat lagi. Dikorek sebanyak-banyaknya. Semua penghasilan rakyatnya dikorek sebanyak-banyaknya. Fasilitas-fasilitas negara untuk pejabat negara terlalu gemuk. Ada yang bilang ide pembubaran DPR tolol. Sekarang pejabat-pejabat kita diisi orang-orang seperti itu, seenaknya ngomong. Tidak berpikir apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Joget-joget, sibuk mencari pembenaran, mencari alasan ketika di sidang DPR kemarin. Satu persatu memberikan alasan. Tidak mau mengakui bahwa itu tidak pantas. Kode etik mana? Ada tunjangan kehormatan yang kita bayar segitu besar untuk kalian, wahai anggota DPR. Tapi tingkah laku kalian tidak mencerminkan suatu kehormatan. Bisa kan mengerem, tidak melakukan euforia dalam kondisi apapun. Karena tidak ada pencapaian sama sekali terhadap rakyat. Tidak pantas melakukan euforia, merayakan apapun itu. Salahkah rakyat kemudian bersuara, berteriak, marah? Tidak salah. Itu karena akumulasi dari perbuatan, ucapan dari kalian, wakil rakyat dan para pejabat negara. Sampai kemarin demo, bisa harusnya menangani demo itu dengan santun, dengan yang baik. Karena memang pasti gesekan itu akan terjadi dan harusnya sudah ada SOP, sudah ada pelatihan bagaimana penanganan dengan cara yang baik. Membawa kendaraan taktis, sapu bersih, pendemo, bahkan sudah tahu jelas ada korban yang tertabrak, masih terus dilanjut, dilindas. Luar biasa sekali. Pernyataannya ketika ditanya satu persatu, alasannya tidak tahu, tidak lihat karena kondisi tidak, video banyak sekali yang beredar. Mereka tahu bahwa ada yang mereka tabrak. Mereka bisa mundur sejenak. Cari jalur yang lain, bergeser. Mungkin abang ojol tersebut masih terselamatkan. Tidak sampai kehilangan nyawa. Tidak sampai kehilangan nyawa. Jika aparat tersebut memiliki nurani, entah masih ada atau tidak nurani, saya tidak paham ya. Ketika kondisi seperti itu, apakah masih pakai akal sehat dan nurani? Ayo, come on, berubah.
perampasan aset berperiode-periode, berapa periode. Tidak ada yang mau mengesahkan karena tidak diizinkan oleh ketua-ketua partai. Sumber masalah sebenarnya sudah tahu ada di situ. Dan undang-undang dibuat agar tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Dikuatkan undang-undang yang lain, terbit undang-undang yang lain, sehingga tidak bisa membersihkan akar masalah ini. DPR bubar apakah akan jadi kekacauan? Tidak. Karena masih ada Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi pokok kita sebagai bernegara Indonesia ini. Sudah ada undang-undang yang sudah disahkan kemarin, masih bisa berjalan dengan yang masih ada. Hilang sudah, DPR hilang dulu, refresh dulu, kembali ke nol dulu. Undang-undang yang tidak penting sudah dicoret, diganti undang-undang yang baru, yang lebih pro terhadap rakyat, yang lebih manusiawi. Standar-standar sebagai perwakilan rakyat ditingkatkan. Hanya orang-orang yang mempunyai integritas, yang mempunyai intelektual, yang mempunyai jiwa amanah yang tinggi. Tidak asal-asalan. Tidak harus dibatasi dari partai. Terus berjuang abangku. Kami yang di daerah kecil, saya di Probolinggo, hanya bisa mendukung dan mendoakan kalian bisa sukses, bisa lancar, suara kalian didengar. Apa yang kalian suarakan bisa diterima oleh para pejabat kita. Mudah-mudahan tidak ada korban dan terus berjuang abangku. Salam sukses selalu. Bye.